fikih nih tentang sholat. Ini dulu kita. Tijan tentang tauhid. Kelihatan kan? Kecil ya? Iya. Oh, biar sehat. Kelihatan. Ikutin Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos Awitan abdi ngaos kana ieu kitab kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah ngalap berkah karena ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. 12 kata. Bismillahi ngawitan abdi ngaos awitan abdi ngaos kana ieu kitab kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. bab jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos awitan abdi ngaos ngalap berkah ku nyebat bab jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos Bismillahi ngawitan abdi ngaos awitan abdi ngaos ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos Bismillahi ngawitan abdi ngaos
ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Nah sekarang bareng ya, coba ya. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Hari itu putrinya Ibu Ais siapa yang dulu pernah ngaji bareng teh? Tata. Dita. Itu udah kerja belum? Belum. Kalau belum ngajak ngaji berdua. Gak mau kan? Serius pernah diajak? Barangkali aja mau. Tapi jangan banyak-banyak, doa dulu. Bapak lebih suka fokus gitu. Kalau banyak kan kadang heureuy jadi nggak fokus. Berdua aja sama yang Sabtu Minggu Senin gitu. Pada waktu ya, jadi ada teman kan masih saudara itu, jadi sekaligus gitu kan. Ya. Kalau adik dia mah kan mungkin masih kecil ya, belum. Tapi nanti juga kuku bapak itu pelan-pelan. Sekarang dia dulu sama Dita ya. Dulu juga kita pernah ngaji waktu sebenarnya mau dipisah dulu tehnya kan banyak lah pisah nih, tapi nggak nyambung lagi. Sama Repa aja, Tatama kayaknya enggak. Repa tuh yang mana? Anaknya Mang Ujang sama masih saudara. Oh boleh ajak ya. Masih SMP kelas 9. Iya. Sama kan? Kalau bisa mulai besok karena belajar dari itu baca kitab modul gitu ya. Di pesantren nih. Kalau pesantren mahal. Jadi kalau itu pesantren kan ditafsirkan itu panjang kan. Bismillahi tadi kan tafsir itu. Kalau terjemahkan mah begini, Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Udah selesai. Pendek itu terjemah. Sama kayak yang di pesantren di Sukamiskin. Bukan di Lewo, Garut. Memang cara ngajar banyak, tapi cara begini namanya digaeng ya. Itu lebih masuk ke otak kita karena kan dibolak-balik terus sampai hafal. Jadi mau yang pintar, mau yang belaon bisa ngikutin lah, visinya kan hafalan. Bapak jadi melatih dia supaya bisa menghafal. Jadi apa yang Bapak ucapkan kalau dia ingat pasti sama. Ini nggak akan berubah sampai kapanpun selama dia hidup, artinya tetap begitu. Jadi kelak dia bisa ngajar lagi. Kan di masjid yang ada udah ada ya anak-anak ya, tapi yang ceramah belum ada. Nah dia siap nih, setahun dari sekarang udah siap nanti misalnya di khutbah Jumat nanti Bapak ajukan. Tapi kita latihan dulu. Misalnya ya, misalnya harus soalnya kan jarang yang bisa itu. Padahal kan cuma 5 rukunnya itu nanti Bapak ajarkan ke depannya. Tapi nah ini latihan dulu kan. Ya, jadi orang suka ngajar harus bisa baca kitab kuning. Kalau enggak nanti dia salah ngajar. Disebutnya Ustadz Karbitan. Akhirnya kan ngomongnya ngaco. Kayak sekarang ada tuh Ustadz di YouTube, Bapak dapat dari teman. Kalau Bapak perhatikan ini enggak ada keterangannya itu. Jadi ngarang dia itu. Tapi karena udah tenar namanya udah Ustadz anu lah. Jadi dipercaya aja dia nggak benar kan, kasihan masyarakatnya. Kasihan. Pasti dia bilang begini katanya waktu di perut kita itu dijanjikan oleh Allah bahwa Allah akan menyayangi kita, akan memaafkan kita. Kapan itu nggak ada, nggak boleh itu ngarang-ngarang dalam agama itu. Yang ada itu ya yang sudah jelas itu. Jadi ketika usia janin 4 bulan ya di perut ibu ya, kita semua sebenarnya yang mengalami
ketika 4 bulan. Nah di situ ditiupkan ruhnya oleh Allah, diberi ruh gitu. Jadi sebelum 4 bulan kan belum punya ruh, masih fisik gitu. Dikasih ruh dan dikasih akal sekaligus, jadi 2, ruh dan akal. Kemudian ditetapkan ajalnya, misalnya dia umurnya akan sekian tahun ya, ditetapkan di situ. Kemudian tetapkan juga pekerjaannya apa nanti, apakah dia jadi pedagang, jadi dokternya, ditetapkan. Kemudian juga rezekinya, ditetapkan rezekinya, itu rezekinya sekian miliar selama 60 tahun misalnya ya. Kalau udah habis rezekinya mati gitu kan. Nah yang keempat ditetapkan baik atau bahagia atau tidaknya kelak di akhirat. Itu bukan jadikan orang per orang bahwa kamu itu akan disayangi Allah, akan dimaafkan masalah. Nah itu kan ngarang-ngarang. Bayangkan, jadi kasihan orang Islam itu udah banyak yang bodoh, dibodohin lagi. Banyak sekarang orang biasa coba ngaku-ngaku jadi turunan Nabi. Orang kan jadi takut, ini turunan Nabi percaya, padahal bukan, itu penipu. Gimana gak rusak agama ini coba? Udah orang Islamnya baik kayak yang kesuka ngaji, terus yang pengajaran juga ngaco-ngaco, itulah. Makanya kita harus siap. Ya, mungkin minimal bisa ngeja lah. Harus diulik ke dia nanti suatu saat dia punya istri, punya rumah, mungkin nggak di sini, di tempat lain, pas di situ nggak ada yang bisa ngaji, ya. Yang ngajak tetangga, sini ngaji, ajar dia, hebat, pahala. Bisa ngejal juga itu Al-Quran, pergi sampai kita gini ya. Makanya dia harus tekun ya. Nah kan apalagi nih ada videonya jangan hilang. Kalau hilang minta ke bapak, sengaja itu biar dia kelak butuh, ada videonya dibuka lagi. Kadang orang tuh begitu, sekarang butuh, dulu nggak belajar, menyesal ya. Tapi kalau kan udah belajar nih, belum perlu nggak dipakai, pas perlu tinggal dibuka lagi. Itu masih doa di video ya. Nah, lanjut lagi ya. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. 10 kalimat lah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Sok sendiri. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap pakai T, ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Tuh nyebat dengan menyebut nama apa gitu. Saat bareng. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan ngaos kana. Jadi kalau Bapak diam, biar menterusnya jalan. Jadi kita saling bersahutan ya. Kadang napasnya itu kan berpengaruh kalau bacaan seperti ini digaya. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah
berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahmani Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Sambungkeun. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Bismillahi ngawitan abdi kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat. Wungkul Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat. Wungkul. Kalau ngaji kitab gitu, jadi per kalimat diartikan dulu, jadi nanti nyambung maknanya ya. Kalau terjemahan jadi lebih ringkas sehingga kita kurang paham maknanya ya. Kayak Ar-Rahmani ini, Ar-Rahmani anu maparin nikmat agung di dunia sareng di akhirat. Sampai kapanpun artinya begitu, akan berubah ya. Kalau ini hafal nanti
Gian baca Al-Quran ada kalimat Ar-Rahmani, oh artinya teh yang memberi nikmat besar di dunia dan di akhirat. Tahu itu. Jadi karena hafal, itu sebenarnya ilmu itu di situ. Ilmu itu di hafalan. Makanya hafal kita. Nah di sini Bismillahirrahmanirrahim ngawetan abdi ngawas. Kenapa? Karena kita sedang ngaji. Kalau dia sekolah baca Bismillah, Bismillah. Artinya Bismillah, saya mulai sekolah. Ngalap berkah kunjungan dengan Allah. Jadi nama Allah itu kita sebut terus. Kenapa? Karena Dia yang menjadikan diri kita, yang memberi napas, memberi mata, memberi nikmat. Coba kalau mata kita dicabut nggak bisa melihat, enak nggak? Nah, udah balik ya. Makanya sudah disaat gunakan untuk ngaji, lihat kitab, lihat Quran, lihat ilmu. Ya, biar ku Allah ditambah. Karena Allah janji, siapa yang bersyukur terhadap nikmatnya, Allah tambahi nikmatnya itu. Ya. Kan ada orang diajak ngaji itu udah matanya udah nggak bisa lihat, katanya ngeles, padahalnya dia bersyukur, oh ya ayo, karena dia kan nggak ngaji. Jadi jangan ngeyel di Islam kalau kita belum bisa belajar gitu ya. So kalau memang begitu, banyak orang yang tidak bisa melihat tapi karena pingin sungguh-sungguh bisa baca Quran dengan apa? Braille ya, huruf Braille kan tuh, itu kan kesungguhan. Pernah apa ngajak orang karena dia di masjid, wah apa senang, tapi kelihatannya nggak bisa baca Quran. Apa ngobrol terus apa aja, dan beban sasarannya dia belajar Al-Quran. Dia langsung nolak duluan. Dia mau matang terus lamur tuh, jadi kayak nggak mau. Padahal kita juga nggak akan macam-macam. Justru kita tuh senang deh itu aktif di masjid, pengen meningkatkan lah ya, karena mulianya manusia itu dengan ilmu. Ya. So, rektor, dosen itu kenapa? Punya ilmu dia, dihormati kan. Nah, jadi kalau manusia ingin mulia, perbanyak ilmu, apalagi ilmu agama yang wajib. Ya. Kenapa di sini dimulai dengan Bismillah? Nah, kalau kitab-kitab ulama ya, yang selalu Bismillah di awalnya. Kenapa? Karena mencontoh Al-Quran. Di Al-Quran juga yang pertama ditulis adalah Bismillah. Yang kedua mengamalkan hadis. Kata Nabi, kullu amrin tibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa setiap pekerjaan baik yang tidak dimulai dengan basmalah, pekerjaan itu kurang berkahnya. Kita makin banyak berkah ya. Nah, makanya kita bacakan bismillah. Dia mau naik motor, bismillah ya. Nah, saya mulai naik motor ngalap berkah dengan menyebut nama Allah. Gampang kan? Itu aja setiap pekerjaan baik, tapi kalau pekerjaan buruk mah nggak boleh. Apalagi pekerjaan jahat. Baca bismillah, berdosa, disalahgunakan. Ya. Coba sekali lagi. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah kunyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat tungkul. Nah, arti Ar-Rahman itu adalah Allah yang memberi nikmat besar baik di dunia maupun di akhirat. Kalau Ar-Rahimi, Allah yang memberi nikmat halus khusus di akhirat. Jadi yang dapat nikmat di akhirat itu hanya orang muslim, orang beriman. Makanya nikmatnya lembut, tidak kelihatan. Kalau di dunia kan yang menerima nikmat bukan cuma orang muslim, orang kafir pun Allah diberi. Mau iman, mau kafir ini dapat rahmaniyah Allah, kasih sayang Allah, semua diberi. Cuma kalau beriman, nanti di akhirat ditambah gitu, dimasukkan ke surga. Kalau nggak beriman, di akhiratnya rugi, masuk neraka. Cuma itu masa depan kita itu, surga atau neraka. Kalau dapat rahmat Allah, masuk ke surga. Jadi surga itu tempat rahmat Allah. Orang-orang yang taat kepada Allah, takut kepada Allah, tempatnya di akhirat surga. Kalau tidak beriman, orang-orang kafir berislam ya, misalnya sampai meninggal tidak beriman, tidak masuk Islam, dia masuk neraka abadi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita kan orang Islam meyakini akan hidup di akhirat lebih lama di sana, nggak ada waktu soalnya. Sehingga disebut
yaumul akhir, hari terakhir, nggak akan ada malam, siang terus. Hari kan hari terakhir. Cuma kalau orang Islam enak, di sananya masuk surga. Nggak perlu sholat lagi, nggak perlu zakat lagi, nggak perlu ngaji lagi gitu. Udah tinggal nikmat aja diberikan oleh Allah itu. Makanya kita ridho sekarang capek nih, harus ngaji, harus sholat, harus beribadah, harus pakai ilmu tuh. Karena supaya kita dapat rahmat Allah. Karena Allah senang dengan orang yang ngaji. Dengan ngaji punya ilmu, dengan ilmu bisa beramal. Karena amal tanpa ilmu tidak sah, ditolak oleh Allah. Misalnya orang itu nggak ngaji, dia ikut aja sholat di masjid, sholatnya langsung ditolak. Nggak pakai ilmu, Allah tuh kan nyuruh tuh sungguh-sungguh ya. Kalau kita mau bikin rumah juga kan nyuruh tukang, kita bayar, tukangnya harus ahli. Kalau enggak mah jelek nanti rumahnya. Apalagi Allah ya, Tuhan ya. Nah, jadi harus bagus pekerjaan kita. Bagus itu apa? Minimal sesuai dengan ilmunya. Ada aturannya kan, sholat juga ada rukunnya, ada syaratnya, insya Allah besok ya gitu. Jadi begini ya, karena dia nih masih muda, Bapak punya harapan besar ya. Misalnya sekarang satu nih Tijan, ini tauhid nanti kesananya ya, tauhid ini kan wajib, harus didahulukan. Besok misalnya yang ini nih Sapina sulam, ini sulam kita pikir sama, ini juga awalnya mah, jadi artinya nggak akan berubah. Ada Bismillah dulu ini juga ya. So di sini beda-beda dikit lah gitu. Nah, tapi kan semua juga begitu, belajar. Nah, hari Seninnya kita Al-Quran ngejah lagi ya. Jadi kita Quran karena dia lebih muda. Kalau Bapak kan udah kayak Bapak udah tua, Quran aja banyaknya gitu, kita sekali-kali. Sadaqallahu alazim. Udah ya, terima kasih ya Pak.